warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam damai agama cinta merdeka. Alhamdulillah, innal hamdalillah, summa salatu ala rasulillah wa ba'du. Sebelum acara ini kita mulai, mari sama-sama yang beragama lain untuk mengheningkan cipta, mendoakan para syuhada, para pejuang bangsa dan negara kita yang telah berjuang bahu bondo pikir nek perlu sak nyawani pisan di dalam memerdekakan bangsa ini dan juga di dalam mempertahankan bangsa. Mari sama-sama kita buka acara ini dengan pembacaan Al-Furqan Fatihah. Bagi yang agama lain, silakan berdoa sesuai dengan keyakinannya. Mudah-mudahan para roh daripada pejuang-pejuang bangsa ini diterima oleh Allah dan Indonesia tetap dijadikan negeri yang baldatun tayyibatun warabbun ghafur, negeri yang adem, ayem, tentrem, murah sandang, murah pangan, gemah ripah, lojinawi, ilaha dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Acara ini telah kita buka dengan doa ataupun dengan iftitah Al-Fatihah. Sebagai pelaksana, kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber, terlebih-lebih kepada Gus Rosad yang turut mendukung daripada terlaksananya acara Hari Santri Nasional ini. Dan juga kepada dulur kita yang ganteng, kader muda NU, santrinya Gus Dur, yang cukup cerdas, terlebih-lebih kalau bicara tentang Pancasila. Maka Gus dan juga teman-teman julukinya Ustadz Pancasila, ya, Gus Saiful Arif. Dan juga kader muda kita dari PMII, Ustadz Muhammad Ihsan, ya, dari Aceh. Dan juga ada Ustadz Koko, cuman nanti masih taklim. Setelah taklim baru masuk, ya. Jadi minta diakhirkan kepada moderator. Dan juga kepada siapa lagi satunya Mas Nurul? Ustadz Koko, ya. Dan juga kepada moderator kita Mas Jamas, ya. Terima kasih semuanya. Dan juga kepada para peserta webinar Agama Cinta edisi spesial di dalam memperingati Hari Santri Nasional ini. Kita sebagai rakyat Indonesia cukup berterima kasih kepada pemerintahan Presiden Jokowi yang telah menghormati para pejuang-pejuang bangsa kita, terlebih-lebih di dalam mempertahankan NKRI pasca dideklarasikannya kemerdekaan tanggal 17 Agustus ini. Tanpa adanya resolusi jihad, maka tidak pernah akan ada Hari Pahlawan. Kalau Bung Tomo saja yang saat itu sebagai santri atau sebagai jamaahnya Kiai Bahasim menyampaikan di radio bisa menjadi tokoh nasional, maka sangat naif apabila tanggal 22 Oktober ini tidak ada suatu bentuk peringatan. Dan peringatan ini cukup menarik, diberi nama Hari Santri Nasional. Nah, ini nanti akan dibahas mungkin oleh Gus Saiful ataupun narasumber yang lainnya, ya, tentang sejarah singkat Hari Santri Nasional ini. Cuman di sini perlu Gus garis bawahi bahwasannya kehidupan pesantren ini telah ada di zaman sebelum kemerdekaan. Dan kita sama-sama tahu bahwasannya pemerintahan penjajah Belanda dulu itu menggunakan dividend et impera, sistem ataupun cara belah bambu. Orang-orang yang ada di Indonesia ini yang kebetulan mayoritas Muslim, ini dianggap suatu orang pribumi, ya. Nah, dan yang beragamanya sama dengan Belanda, baik Kristen maupun Katolik.
Katolik, lah mereka angkat, mereka jadikan menir, mereka jadikan orang-orang apa? Istilahnya yang punya jabatan. Sekolah juga sangat diperketat. Sehingga kalau kita lihat di Timur Tengah, betapa mesranya Islam dan Kristen ataupun dengan Katolik Ortodok yang ada di Syria maupun di Kristen Koptik yang ada di Mesir. Tapi di Indonesia ini kayak Tom and Jerry gitu, Pak Edi ya, sama Gus Rosadli. Padahal ya karena itu sejarah kelam dan ini dipelihara oleh para elit-elit kita demi kepentingan kekuasaannya. Nah di sini masyarakat pesantren tidak pernah bisa sekolah di atas SR ataupun tidak diakui, dianggap masyarakat kelas bawah. Dan perjalanan daripada kemerdekaan bangsa ini cukup panjang. Mulai perkumpulan adanya Budi Utomo sampai Sumpah Pemuda yang nanti akan tanggal 28 ini sama-sama kita rayakan. Alhamdulillah buah nyata pada tanggal 17 Agustus 1945 Pak Karno dan Bung Hatta benar-benar walinya Allah untuk Indonesia ini. Dengan secari kertas, tanpa punya pasukan yang hebat, tanpa punya mesin perang yang luar biasa. Tapi begitu ada kesempatan tidak pernah datang dua kali. Dengan ya semuanya karena dipakai oleh Allah. Kalau tidak mungkin itu. Mendeklarasikan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Tetapi kemerdekaan ini tidak berjalan begitu mulus. Namanya penjajah yang dulu pernah menguasai tanah kelahiran kita, ibu pertiwi kita Indonesia ini, mengeruk kekayaan alamnya. Nah, beratus-ratus tahun tidak rela Indonesia ini merdeka. Maka di bulan Oktober Belanda menumpang kepada Nika, ya. Mereka masuk kembali untuk mau menguasai kembali Indonesia. Dan saat itu mereka lewat dari timur masuk ke pelabuhan Tanjung Perak sampai ke Petean dan tepatnya di Jembatan Merah lah terjadi suatu bentuk pertumpahan darah yang begitu luar biasa sehingga ada jembatan di Surabaya ini yang disebut dengan Jembatan Merah. Dan ini semuanya terjadi karena begitu hubbul watonnya masyarakat Nahdiyin. Saat itu Bung Karno selaku umaro, selaku pemimpin pada bangsa dan negara kita Indonesia ini, melihat ataupun mendapat dari informan intelijennya kelompok penjajah yang dimotori oleh Nika mau masuk ke Indonesia dengan dalil yang katanya begini begitu. Tetapi bagi Pak Karno itu tipu muslihat. Maka mereka datang kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sowan untuk meminta saran. Setelah dikumpulkan begitu faktanya cukup nyata, maka besoknya dikeluarkan suatu bentuk resolusi yang disebut dengan resolusi jihad. Mungkin nanti dari narasumber akan ada yang menyampaikan tentang apa isi dari resolusi jihad tersebut, yaitu salah satunya bahwasanya Mbah Yai Hasyim Asy'ari selaku sesepuh kiai yang ada di Indonesia, khususnya di NU, menyampaikan suatu bentuk fatwa jihad, kewajiban untuk hubbul watan minal iman, cinta kepada bangsa bagian dari iman, menjaga NKRI, menjaga negara, menjaga agama, bagian daripada jihad, maka hukumnya wajib.
Dan dalam hal tersebut juga disampaikan, dalam batasan mereka yang berada dari Surabaya sekitar 80 sampai 90 km, tepatnya yaitu tempat orang yang bisa sudah sholat apa? Sholat jamak dan qashar. Ini diwajibkan dalam resolusi jihad tersebut untuk datang ke Surabaya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Bahkan bukan hanya yang dalam kisaran 80 sampai 90 km saja yang datang. Dari Cirebon datang, dari Makassar datang, bahkan dari mana-mana datang, tumplek-blek kata orang Jawa, ini di Surabaya. Abinya Gus, hijrah dari Madura ke Surabaya ini di saat orang mati tidak terkubur di zaman pendudukan Jepang. Itu bercerita, aduh cong, Odik Bedenang Sorbeja saat itu ya, hidup di Surabaya saat itu, saat apa? Sebelum 10 November. Hidup itu alhamdulillah. Karena saat itu kapal perang yang sudah memiliki senjata setengah canggih hanya dilawan belati, kata orang Jawa. Ngerti belati? Pisau dapur. Hanya dilawan dengan bambu runcing. Karena pisau dapur ini kan cuma 1-2. Maka untuk memenuhi hal tersebut, saat itu Surabaya tidak menjadi kota seperti saat ini. Banyak bambu-bambunya, bambu runcing, bambu kuning yang lebih kuat, itu dilancipkan, dibuat senjata. Mereka semuanya mematuhi daripada perintah resolusi jihad yang disampaikan oleh tokoh dan sesepuh NU ini. Satu nyawa tentara Nika ini, yang mana tentara Nika ini dibantu oleh Gurkha. Gurkha itu tentara bayaran, ya, yang mana dari tentara Gurkha ini banyak yang muslimnya. Sebab mereka ini banyak dari apa? Dari India sama dari Tamil daerah India sana. Nah ini satu nyawa tentara ini dibalas sedikitnya 3 sampai 5 nyawa rakyat Indonesia. Dengan modal keberanian hanya bambu runcing, dilawannya tentara Nika untuk mempertahankan NKRI ini. Satu nusuk, ya, satunya ketembak, satunya lagi ngerangkul, satunya lagi 5 orang ya meninggal, baru 1 tentara ini terbunuh, kata Abah. Alhamdulillah, ini semuanya berkat perjuangan para syuhada, pejuang-pejuang bangsa kita ini yang begitu luar biasa beraninya, tanpa mikir dirinya mati atau hidup, laksanakan perintah amanat daripada Hadratus Syekh, yaitu resolusi jihad, demi mempertahankan kemerdekaan, demi hubbul watan minal iman ini. Arek-arek Surabaya khususnya dan masyarakat NU pada umumnya, tanpa mikir dapat jabatan apa, selamat atau tidak, yang ada dalam benaknya adalah jihad mempertahankan kemerdekaan NKRI ini dengan semboyan hidup atau mati. Ribuan bahkan ratusan ribu mendekati jutaan mayat meninggal di saat itu. Dan hanya Presiden Jokowi lah yang bisa menghormati daripada nyawa mujahid kita ini yang mempertahankan kemerdekaan. Maka kami selaku rakyat Indonesia, selaku arek Surabaya, dan juga selaku masyarakat NU, berterima kasih sekali kepada pemerintahan Presiden Jokowi yang bisa menghormati jasa-jasa pahlawannya. Karena kata Bung Karno, bangsa yang besar itu bangsa yang bisa menghormati jasa-jasa pahlawannya. Dan Hari Santri ini penting
Terlebih-lebih di era globalisasi semacam ini, banyak kepentingan kelompok-kelompok ketiga yang menginginkan menguasai Indonesia dengan cara kapitalisme maupun dengan cara perang-perang proksi yang ada. Mereka mencoba mengacaukan regenerasi bangsa ini yang kebetulan mayoritas Islam. Mereka cuci otaknya dengan pemikiran-pemikiran Islam transnasional. Nah, dengan Hari Santri ini, regenerasi kita, santri milenial kita, santri penerus kita, alhamdulillah diberikan penghormatan oleh Presiden Jokowi dengan memperingati Hari Santri ini, agar santri tidak mudah dibodohi oleh kelompok-kelompok yang hendak membingungkan ataupun memberikan pemikiran-pemikiran Islam transnasional yang ada. Hari Santri ini adalah kuncinya, bahwa mbah-mbah kita, kiai-kiai kita, guru-guru kita, masyayikh-masyayikh kita, di dalam memperjuangkan dan mempertahankan Indonesia ini, bukan dengan khilafahnya, bukan dengan negara agamanya, tapi Indonesia dengan NKRI dan Pancasilanya berani untuk berjihad, menghantarkan harta, tahta, bahkan nyawanya demi kemerdekaan bangsa ini. Maka sama-sama di Hari Santri Nasional ini tetap terus kita ramaikan, kita rayakan. Meskipun dalam kondisi pandemi semacam ini, setidaknya melalui virtual Zoom, agar kader kita, regenerasi kita, para santri ini tidak mudah dibodohi dengan pembohongan-pembohongan sejarah yang diinginkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk mengubah Indonesia ini dari Pancasila dengan sistem khilafah ataupun sistem negara agama. Ulama-ulama kita berjuang dengan nyawanya mendirikan Indonesia dengan Pancasila, dengan Bhinneka Tunggal Ika-nya, dengan NKRI-nya, atau dengan PBNU. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 45. Dan di dalam keputusan Situbondo, Muktamar Situbondo, bahwasanya bagi masyarakat NU, Pancasila ini sudah final. NKRI harga mati. NU adalah masyarakat yang cinta damai. Tetapi di dalam cinta damainya ini, NU berkali-kali telah menunjukkan kekuatannya. Bukan berarti damai tidak berani perang. Siap berperang demi bangsa dan negara ini. Sehingga moto dalam NU, Hubbul Waton atau Yalal Waton, itu sangat melekat. Maka bagi siapapun yang hendak mengubah bangsa dan negara ini, NU merupakan garda terdepan bersama TNI dan Polri untuk menjaga Indonesia dengan NKRI. Maka untuk para santri-santri yang ada ini harus tetap terus bisa mengikuti jejak-jejak ulama ataupun guru-guru pendahulu kita, bahwa Indonesia ini adalah milik kita semuanya. Terlebih-lebih NU, maaf kalau bos bicara mayoritas, dari kelompok mayoritas dan ormas mayoritas di Indonesia turut handirbani, turut membikin, turut membuat, turut memerdekakan Indonesia ini, bukan dengan negara agama, bukan dengan negara khilafah, tapi dengan PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 45. Kalau urusan politik, ya NU justru sering mengalah. Karena kekuasaan bagi NU bukan segalanya, tapi NKRI atau baldaton negara ini adalah segalanya. Bagaimana NU 32 tahun dikoyo-koyo, tidak pernah dikasih jabatan secara strategis, padahal kelompok mayoritas. NU diam. Bagaimana Gus Dur dijatuhkan, diturunkan semacam itu, padahal pasukan berani mati sudah siap.
justru sama Gus Dur suruh mundur. Ini urusan kekuasaan, bukan urusan bangsa. Tapi kalau urusan bangsa, NU tidak sejengkal pun mundur. Mungkin ini pendahuluan yang Gus sampaikan untuk memberikan suatu bentuk penyemangat kepada narasumber dan juga kepada pemirsa semuanya, peserta webinar yang ada pada edisi Agama Cinta ke-51 ini. Dan peringatan Hari Santri sebenarnya bukan hanya untuk umat Islam saja, bukan untuk santri saja, tetapi benar-benar untuk jas merah. Jangan melupakan sejarah bahwa bangsa ini adalah bangsa yang begitu hebat, yang begitu kokoh, yang begitu kuat, meskipun dengan senjata seadanya, berani melawan orang yang hendak merebut ataupun merusak kembali daripada kemerdekaan bangsa ini. Dan itu diwujudkan oleh santri, oleh ulama-ulama NU, oleh arek-arek Surabaya, oleh masyarakat Indonesia. Sehingga tanggal 10 November dicetuskan Hari Pahlawan. Dan di situ dibangun monumen pahlawan nasional ataupun Tugu Pahlawan di Surabaya ini. Jutaan orang. Gus bukan dapat cerita dari siapa-siapa tadi, tapi dari abahnya Gus sendiri, orang yang mati terbunuh. Dan di tempat Tugu Pahlawan Surabaya ini, di situ adalah dulu ada tahanannya Belanda. Kalau orang masuk di daerah sana itu, kalau nggak mati ya cacat, ya. Dan dibongkar waktu kemerdekaan dan dijadikan Tugu Pahlawan di Surabaya tersebut. Demikian dari kami, waktu kami kembalikan kepada pembawa acara, dan kami mohon Mas Nurul beri sedikit waktu dari teman-teman saudara kita lintas iman, perwakilan dari Kristen 1 dan Katolik 1, ya, untuk mengucapkan Hari Santri Nasional sebagai perwujudan bahwa kita ini bineka tetapi ika. Terima kasih. Ya, waktu kami kembalikan kepada Mas Nurul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.